Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahma Puji 99. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran perbedaan antara Undang-Undang 1 2015, Undang-Undang bagaimana telah dilakukan perubahan Undang-Undang 8 2015, Undang-Undang 10 2016, dan Undang-Undang 6 2020. Ini tentang pemilihan kepala daerah dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Kita lihat pasal 134, laporan untuk Undang-Undang Pilkada. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Dalam hal Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Dalam hal diperlukan, Bawaslu dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor paling lama 2 hari. Jadi kalau di Undang-Undang Pemilu Pilkada, Bawaslu menyelesaikan laporan itu 3 plus 2 hari. Nah, kalau di Undang-Undang Pemilu, sesuai dengan pasal 454 Undang-Undang 7 tahun 2017, bisa berasal dari temuan dan laporan. Jadi pintu masuknya. Temuan adalah pengawasan aktif Bawaslu. Nah, laporan masyarakat warga negara Indonesia yang punya hak pilih pemantau pemilu Bawaslu. Laporan disampaikan secara tertulis paling sedikit, memuat nama dan alamat terlapor, pihak terlapor, waktu, dan TKP uraian kejadian. Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan paling lama 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Jadi ini sama ya, 7 hari, kalau di pilkada juga 7 hari. Di Undang-Undang 7 juga sama 7 hari. Laporan tersebut disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran. Nah, temuan laporan yang telah dikaji jika terbukti wajib ditindaklanjuti paling lama 7 hari setelah laporan diterima dan diregistrasi. Apabila Bawaslu memerlukan keterangan tambahan, maka keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Jadi bedanya adalah untuk ini sama ya, temuannya paling lama 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran, tetapi untuk penanganan penyelesaian laporan ini di pilkada hanya 5 hari, yaitu 3 plus 2, sedangkan di paling lama di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu paling lama 7 plus 7 atau 14 hari. Nah, pasal 455, temuan dan laporan pelanggaran meliputi kode etik diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP. Administrasi diproses Bawaslu sesuai kewenangannya. Pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa, dan bukan pidana diproses Bawaslu dan diteruskan kepada instansi yang berwenang. Nah, pelanggaran perundang-undangan lainnya ini misalnya netralitas ASN dan TNI Polri. Nah, kesimpulannya, untuk temuan 7 hari, untuk laporan 7 hari kerja. Artinya, ditemukannya dugaan pelanggaran paling lama 7 hari ini 7 hari kalender untuk temuan, yaitu berasal dari pengawas pemilu. Sedangkan laporan berasal dari masyarakat ini adalah 7 hari kerja. Nah, diselesaikan 14 hari kerja untuk menyelesaikan temuan dan laporan. Lalu untuk tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu ini diselesaikan menurut Undang-Undang Pilkada terlihat di pasal 145. Tindak pidana pemilihan adalah pelanggaran kejahatan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Nah, pasal 146, penyelesaian tindak pidana pemilu. Penyidik Kepolisian RI menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya laporan. Dalam hal penyidikan belum lengkap, paling lama 3 hari kerja, penuntut umum mengembalikan ke penyidik. Penyidik kepolisian paling lama 3 hari kerja sudah harus menyampaikan kembali pada penuntut umum. Jadi, paling lama 3 hari ini. Jadi, setelah diterima oleh penuntut, 3 hari bisa dikembalikan, lalu 3 hari juga sudah disampaikan lagi kembali ke penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari kerja sejak menerima berkas perkara. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Pilkada, pasal 476, Undang-Undang 7 tahun 2017,
Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Polri paling lama 1 kali 24 jam sejak Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga tindak pidana pemilu. Dinyatakan tindak pidana pemilu setelah berkoordinasi dengan Polri dan Kejari atau Kejaksaan dalam Sentra Gakumdu. Nah, laporan disampaikan secara tertulis dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. Nah, penyidikan pasal 477, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ini adalah berita beracara di kepolisian maupun kejaksaan. Pasal 479, penyelidik menyampaikan berkas perkara kepada penyidik 1 kali 24 jam. Pasal 480, penyidik Polri menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum disertai berkas perkara paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Ini adalah in absentia di tingkatan penyidik kepolisian. Dalam hal belum lengkap dikembalikan dan dilengkapi paling lama 3 hari. Disampaikan kembali kepada penuntut umum paling lama 3 hari. Ini jadi sama prosesnya dengan Undang-Undang Pilkada. Jadi 3 hari dikembalikan ke penuntut mengembalikan ke penyidik, lalu penyidik maksimal 3 hari harus sudah menyampaikan kembali ke penuntut umum. Ini sama dengan yang Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada. Penuntut umum melimpahkan berkas ke pengadilan negeri paling lama 5 hari. Ini juga sama ya, penuntut melimpahkan kepada paling lama 5 hari, sama-sama 5 hari. Lalu Pasal 482 Undang-Undang 7 2017, Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas dan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Ini juga in absentia di pasal 82 di Pengadilan Negeri. Banding paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 3 hari. Pengadilan Tinggi memutus paling lama 7 hari. Putusan Pengadilan Tinggi final dan mengikat. Lalu kita lihat di Undang-Undang Pilkada di pasal 148. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Dalam hal ini juga sama ya, 7 hari. Ini juga 7 hari. Dalam hal banding, maka paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Sama, ini banding juga paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Sama, Pengadilan Tinggi juga memutus paling lama 7 hari. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat, tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Sama, putusan Pengadilan Tinggi final dan mengikat. Nah, kita lihat lagi di pasal 483 Undang-Undang 7 tahun 2017. Putusan sudah disampaikan pada penuntut umum paling lama 3 hari. Putusan paling lama harus dilaksanakan paling lama 3 hari setelah diterima jaksa. Pasal 148 untuk Undang-Undang Pilkada, Pengadilan Negeri. Ini pasal 149 ya. Putusan pengadilan harus disampaikan penuntut umum paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Sama ya dengan Undang-Undang Pemilu. Dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah diterima jaksa. Putusan paling lama dilaksanakan paling lama 3 hari setelah diterima jaksa. Sama ya, jadi 3 plus 3. Pasal 150, putusan pengadilan yang mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU Provinsi Kabupaten Kota menetapkan hasil pemilihan. Di Undang-Undang 7, putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang menurut undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Ini sama ya, di Undang-Undang 7 dan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10. Jadi kesimpulannya, untuk
Undang-Undang Pilkada, Bawaslu memproses 3+2 hari di tingkatan penyidik, 14 hari kerja ditambah 3 hari kerja perbaikan, dan tingkatan penuntut 3 hari kerja tambah 5 hari kerja ditambah untuk pengadilan negeri 7 hari ditambah 3 hari waktu untuk banding, dan di pengadilan tinggi itu 7 hari final dan mengikat. Total penyelesaiannya adalah 47 hari. Nah, untuk Undang-Undang 7 tahun 2017 ini ada perbedaan di 7+7. Kalau penyidik sama 14 hari kerja ditambah 3 hari. Ya, kalau penuntut juga sama 3+5 hari. Ini penuntut 3 hari plus 5 hari, sedangkan untuk pengadilan negeri juga sama 7 tambah 3 hari banding. Untuk di pengadilan tinggi 7 hari dilaksanakannya dan bersifat final dan mengikat. Untuk di Undang-Undang Pemilu total 56 hari, sedangkan di Undang-Undang Pilkada total penyelesaian 47 hari. Selanjutnya kita melihat tentang sengketa proses pemilu. Di Undang-Undang Pemilu di pasal 466 Undang-Undang 7 2017 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta dan peserta dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Jadi adanya keputusan KPU yang menyebabkan bisa dilakukan penyelesaian sengketa proses. Pasal 467 Undang-Undang 7 tahun 2017, permohonan ke Bawaslu oleh calon peserta pemilu atau peserta pemilu disampaikan secara tertulis yang memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon, keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa. Jadi keputusan yang di atas ini ya. Permohonan disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU. Kita lihat di Undang-Undang Pemilihan di pasal 142, sengketa antar peserta dan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi maupun kabupaten kota. Pasal 143-nya di Undang-Undang 1 tahun 2015, Bawaslu provinsi Panwas kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa tersebut, memeriksa dan memutus paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Pasal 144 Undang-Undang 10 tahun 2016, putusan Bawaslu mengikat sengketa pemilihan. Jadi ini putusan, dulu ada nama Panwas, tapi sekarang menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi putusan yang dimaksud adalah putusan Bawaslu Kabupaten Kota merupakan putusan yang mengikat. KPU Provinsi, Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti paling lama 3 hari kerja. Nah, ini sama dengan yang di pasal 468 Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses paling lama 12 hari. Jadi 12 hari juga di Undang-Undang Pemilihan. Sejak diterimanya permohonan, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses melalui tahapan menerima dan mengkaji, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat. Nah, dalam hal tidak tercapai kesepakatan dilakukan adjudikasi. Jadi ini sama ya. Nah, ini di sengketa tun, kita lihat dulu ya untuk di Undang-Undang 7. Pasal 469 Undang-Undang 7 tahun 2017, putusan Bawaslu merupakan putusan final dan mengikat. Kecuali putusan yang berkaitan dengan verifikasi partai politik, serta pemilu, penetapan DCT, dan penetapan pasangan calon. Nah, ini ada juga proses di petun. Nah, kalau proses di petun di Undang-Undang Pemilihan ini beda ya. Kalau untuk Undang-Undang 7 tahun 2017 dia ada dalam sidang tun, jadi tata usaha negara. Sedangkan untuk Undang-Undang Pilkada, pengajuan atas sengketa untuk sengketa tun ya, pasal 154 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016,
Pengajuan gugatan atas sengketa tun dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi telah dilakukan. Jadi khusus untuk undang-undang pemilihan tidak bersifat final dan mengikat. Tidak sama dengan ini ya, hanya dia bersifat final dan mengikat kecuali untuk tiga hal ini boleh dilakukan banding. Kalau untuk undang-undang pilkada semua bisa dilakukan banding. Pengajuan gugatan atas sengketa tun dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu provinsi atau kabupaten kota telah dilakukan. Pengajuannya paling lama 3 hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan. Jika kurang lengkap, penggugat memperbaiki selama 3 hari kerja. Jika tidak diperbaiki, maka gugatan tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. PT Tun memeriksa dan memutus gugatan paling lama 15 hari kerja. Jadi kalau sengketa tun di pilkada menggunakan PT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sedangkan di Undang-Undang Pemilu menggunakan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi tingkat 1, sedangkan di bandingnya di Undang-Undang Pilkada itu ke PT Tun. PT Tun memeriksa dan memutus gugatan paling lama 15 hari kerja terhadap putusan PT Tun hanya dapat dilakukan upaya kasasi ke MA. Permohonan kasasi paling lama 5 hari kerja. MA memberikan putusan paling lama 20 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan MA final dan mengikat tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjutinya paling lama 7 hari. KPU Provinsi Kabupaten Kota paling lambat menindaklanjutinya paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jika sudah lewat tidak dapat dilakukan lagi. Tidak dapat diterima lagi. Nah, kesimpulannya kita lihat dulu ya. Ini untuk proses PT UN di pasal 470 meliputi sengketa yang timbul dalam sidang tata usaha negara antara calon, parpol, atau bakal calon sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Sengketa yang timbul antara KPU dan parpol yang tidak lolos verifikasi penetapan partai politik peserta pemilu, KPU dan paslon yang tidak lolos verifikasi administrasi, keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, KPU dengan calon anggota legislatif yang dicoret dari DCT, keputusan KPU tentang DCT. Pasal 471 diajukan ke PT UN setelah dilakukan upaya administrasi di Bawaslu. Pengajuan gugatan paling lama 5 hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Nah, ini untuk pengajuan kalau di Undang-Undang Pemilihan dia 3 hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu. Sedangkan kalau di Undang-Undang Pemilu itu pengajuan paling lama 5 hari kerja setelah dibacakan putusan. Jadi 3 hari dan 5 hari. Gugatannya kurang lengkap diperbaiki paling lama 3 hari kerja setelah diterimanya gugatan di PT UN. Nah, ini juga bisa dilakukan perbaikan 3 hari. Jadi ini sama ya untuk perbaikannya. Sama 3 hari. Kemudian gugatan kurang lengkap diperbaiki paling lama 3 hari sejak gugatan oleh PT UN. Bila tidak diperbaiki, gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. PT UN memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan PT UN final dan mengikat tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. KPU wajib menindaklanjuti paling lama 3 hari kerja. Nah, ini kalau ini yang berbeda ya, Undang-Undang Pemilu. Di Undang-Undang Pemilu, putusan PT UN sudah final dan mengikat dan dilaksanakan selama 21 hari. Sedangkan untuk di PT Tun untuk Undang-Undang Pemilihan memeriksa memutus itu 15 hari kerja berbeda 6 hari ya karena di Undang-Undang 7 21 hari sedangkan di Undang-Undang Pemilihan 15 hari. Dan untuk Undang-Undang 7 tahun 2017 putusan PT UN final dan mengikat. Sedangkan Undang-Undang Pemilihan bisa dilakukan di kasasi di Mahkamah Agung.
Pasal 472 Undang-Undang 7 tahun 2017, Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu adalah hakim khusus hakim karir di lingkungan PT UN. Ditetapkan berdasarkan keputusan MA telah melaksanakan tugasnya minimal 3 tahun kecuali tidak ada selama menangani sengketa dibebaskan dari tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Harus menguasai pengetahuan tentang pemilu. Nah, perbedaan-perbedaan adalah kesimpulannya untuk di Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu itu memutus selama 12 hari paling lama ditambah 3 hari kerja. Lalu di PT TUN 3 hari kerja bisa dilakukan perbaikan ditambah 15 hari kerja harus putus. Nah, kemudian paling lama 5 hari kerja lakukan kasasi, kemudian MA harus memutus 20 hari kerja. Putusannya final dan mengikat. KPU Provinsi wajib men-TL-nya paling lama 7 hari. Total yang dibutuhkan 65 hari. Nah, sedangkan untuk Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah putusan Bawaslu final dan mengikat kecuali untuk 3 hal. Bisa banding yaitu Bawaslu 12 hari, setelah itu 5 hari kerja, bisa diajukan PT UN 3 hari kerja, dilakukan bisa perbaikan, dan harus putus 21 hari kerja, putus final dan mengikat di tingkatan PT UN. Jadi total waktu yang dibutuhkan adalah 17, 20, 41 hari. Jadi ada 41 hari yang dibutuhkan, sedangkan di Undang-Undang Pemilihan 65 hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan putusan penyelesaian sengketa proses. Selanjutnya kita lihat bagaimana pelanggaran administrasi penyelesaiannya. Di Undang-Undang Pemilu, di pasal 460 Undang-Undang 7 tahun 2017, pelanggaran terhadap tata cara prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan. Itu adalah definisi pelanggaran administrasi. Tidak termasuk pelanggaran kode etik dan pidana. Pasal 461 Undang-Undang 7 tahun 2017, Bawaslu memeriksa, mengkaji, dan memutus. Bawaslu wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi paling lama 14 hari kerja setelah temuan laporan diterima dan diregistrasi. Putusan berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu, dan sanksi administrasi lainnya sesuai undang-undang. Pasal 462 Undang-Undang 7, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Nah, kesimpulannya Bawaslu itu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus. Jadi ini adalah proses persidangan secara terbuka yang harus dilakukan dalam 14 hari kerja dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lama 3 hari kerja. Jadi totalnya adalah penyelesaian 17 hari kerja. Nah, kalau di Undang-Undang Pemilihan pasal 138, pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan di luar tindak pidana dan pelanggaran kode etik. Ini sama definisi antara Undang-Undang Pemilihan maupun Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu. Pasal 139, Bawaslu Provinsi membuat rekomendasi terkait pelanggaran administrasi KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjutinya. Pasal 140, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, Kabupaten Kota memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu. Jadi ini sifatnya rekomendasi oleh Bawaslu. Dalam hal KPU, peserta pemilu tidak menindaklanjuti, Bawaslu memberikan saksi peringatan lisan tertulis. Kesimpulannya, untuk pelanggaran administrasi ini dilakukan dengan melalui rekomendasi, jadi bukan melalui persidangan secara terbuka. Dan untuk Undang-Undang 7 tahun 2017 wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Ini Bawaslu memberikan rekomendasi. Kemudian KPU wajib menindaklanjutinya. Kesimpulannya, untuk di Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota, mengeluarkan rekomendasi diselesaikan paling lama 3 hari dan jika dibutuhkan ditambah 2 hari. Dan KPU Provinsi Kabupaten Kota memeriksa dan memutus 7 hari, totalnya 12 hari.
Sedangkan di Undang-Undang Pemilu total 17 hari kerja. Selanjutnya pelanggaran administrasi terkait dengan politik uang. Kita lihat di pasal 463 Undang-Undang 7 tahun 2017 dalam hal pelanggaran TSM. TSM adalah terstruktur, sistematis, dan masif. Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilu dan waktu paling lama 14 hari kerja. Jadi dia sifatnya rekomendasi. KPU wajib menindaklanjutinya paling lama 3 hari kerja. Keputusan KPU dapat berupa sanksi administrasi pembatalan calon. Calon dapat mengajukan kasasi MA dalam waktu paling lambat 3 hari kerja sejak keputusan KPU ditetapkan. MA memutus paling lama 14 hari kerja sejak berkas perkara diterima. Putusan MA final dan mengikat. Dalam hal KPU tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu melaporkan ke DKPP. Kesimpulan Bawaslu terstruktur sistematis dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran. Waktu pelaksanaannya 14 hari kerja, ditambah 3 hari kerja untuk ditindaklanjuti KPU. Namun jika dilakukan kasasi paling lambat 3 hari kerja, lalu harus diputus oleh MA, final dan mengikat selama 14 hari. Total penyelesaian adalah 34 hari kerja. Untuk pelanggaran administrasi politik uang terstruktur sistematis dan masif, di Undang-Undang 10 tahun 2016 yaitu pasal 135A. Yang pertama merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kedua, Bawaslu Provinsi memeriksa dan memutus dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Ini sama ya antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan sama-sama 14 hari kerja. Pemeriksaannya secara terbuka dan sesuai undang-undang, jadi dilakukan melalui persidangan. KPU Provinsi Kota wajib menindaklanjuti paling lama 3 hari kerja. Ini juga sama ya, 3 hari kerja di KPU wajib menindaklanjutinya. Keputusan KPU Provinsi dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon. Pasangan calon dapat mengajukan upaya banding ke MA paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak keputusan KPU. Sama ini 3 hari kerja juga ketika sudah dibacakan keputusan KPU. MA memutus paling 14 hari kerja paling lama terhitung sejak berkas perkara diterima. Sama 14 hari kerja diterima. MA dalam hal putusan MA membatalkan keputusan KPU, KPU wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon. Putusan MA final dan mengikat. Catatan penting pasal 154 ayat 12 KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota menindaklanjuti putusan PT Tun atau putusan MA mengenai keputusan tentang penetapan calon supaya tidak melewati tahapan paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi ada batas waktu putusan. Jika putusan sudah melewati 30 hari sebelum hari pemungutan suara, artinya sudah 29 hari sebelum hari pemungutan suara, putusan PT Tun tersebut dan putusan MA tidak dapat dieksekusi. Kesimpulannya, di Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran selama 14 hari kerja dan 3 hari kerja setelah dibacakan harus ditindaklanjuti oleh KPU dan 3 hari kerja dibutuhkan setelah pembacaan bisa banding ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung wajib memutus selama 14 hari kerja. Putusannya pindah dan mengikat. Sama-sama totalnya dilakukan untuk pelanggaran administrasi TSM selama 34 hari kerja. Nah, untuk perselisihan hasil pemilihan umum, kita lihat di Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 473 Undang-Undang 7 tahun 2017. Perselisihan hasil pemilihan umum, perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai tahapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Yang kedua meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, pileg. Pilpres meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pilpres. Pasal 474 Undang-Undang 7 tahun 2017 peserta pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan
Penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada MK. Peserta mengajukan permohonan kepada MK paling lama 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu legislatif secara nasional oleh KPU. Permohonan kurang lengkap, pemohon bisa memperbaiki paling lama 3 kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh MK. KPU wajib menindaklanjuti putusan MK. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilihan, Pasal 156 Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang perselisihan hasil pemilihan. PHP adalah perselisihan antara KPU provinsi, kabupaten, kota, dan peserta mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Perolehan bersifat signifikan dan dapat mengaruhi penetapan calon terpilih. Ini ada hubungannya dengan kata signifikan dan mempengaruhi. Nah, pasal 157 Undang-Undang 10 2016 PHP diadili dan diperiksa oleh peradilan khusus, dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Tapi peradilan khusus sampai dengan ini sudah diputuskan bahwa tetap dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum dibentuk diadili di Mahkamah Konstitusi, namun putusan MK sudah menganggap bahwa pemilihan ini merupakan rezim pemilu dan diselesaikan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Peserta mengajukan permohonan 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara, sama-sama 3 kali 24 jam ya. Jadi sama-sama 3 hari kerja. Kalau yang di Undang-Undang Pemilu 3 kali 24 jam. Kalau di Undang-Undang Pemilihan 3 hari kerja. Beda, kalau 3 kali 24 jam ini adalah hari kalender. Sedangkan ini 3 hari kerja adalah hanya hari kerja. Jika permohonan kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi 3 hari kerja. Ini permohonan kurang lengkap, permohonan bisa sama 3 kali 24 jam. Berbedanya ini adalah kalender, ini adalah hari kerja. MK memeriksa dan memutus paling lama 45 hari kerja. Putusannya final dan mengikat. Di sini belum ada untuk. Nah, kalau kita lihat pasal 475 Undang-Undang 7 tahun 2017, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada MK paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pilpres. Ini sama tapi 3 hari kalender. Keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali. MK memutus perselisihan yang timbul paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK. KPU wajib menindaklanjuti putusan MK. MK menyampaikan hasil putusan penghitungan suara kepada MPR, Presiden, KPU, pasangan calon, parpol atau gabungan parpol yang mengajukan calon. Nah, ini harus putus 14 hari sejak diterimanya permohonan, sedangkan di MK untuk Undang-Undang Pemilihan paling lama 45 hari kerja. Ini berbeda antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilihan. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya, untuk waktunya 3 kali 24 jam, melengkapinya 3 kali 24 jam, ini sama sebenarnya 3 hari, cuman ini kalender. MK memutus 14 hari, nah totalnya 20 hari. Sedangkan untuk di Undang-Undang Pemilihan, 3 hari kerja, wajib setelah putusan 3 hari, melengkapinya 3 hari kerja, MK memutus paling lama 45 hari kerja. Total dibutuhkan adalah 51 hari kerja, semua dalam hari kerja. Nah, kita lihat pasal 158 ini adalah syarat tadi ya. Untuk Undang-Undang Pemilihan harus ada syarat nih. Syaratnya adalah bersifat signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon. Nah, harus dihitung perolehan suaranya di mana pasal 158 Undang-Undang 10 tahun 2016 ketentuan perselisihan hasil pemilihan gubernur sampai ini jumlah penduduk perbedaannya paling banyak persen dari total jumlah suara sah. Yaitu jumlah perbedaan yang paling banyak yaitu jumlah persen dari total jumlah suara sah. Nah, sampai dengan 2 juta jumlah penduduknya itu 2%. 2 sampai 6 juta jumlah penduduknya 1,5%. 6 sampai 12 juta penduduknya itu sampai dengan 1%. Di atas 12 juta
itu adalah 0,5%. Nah, sedangkan ketentuan untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan bupati dan pemilihan wali kota sampai dengan 250.000 itu 250.000 penduduk itu adalah 2%, paling banyak 2% dari total jumlah suara sah. 250 sampai 500.000 jumlah penduduk, perbedaan paling banyak itu 1,5% dari total jumlah suara sah. Kemudian 500 sampai 1 juta. Jumlah penduduk 500 sampai 1 juta adalah perbedaan paling banyak 1%. 1% dari total jumlah suara sah. Kemudian di atas 1 juta jumlah penduduk, perbedaannya paling banyak 0,5% dari total jumlah suara sah. Nah, kita lihat pelanggaran kode etik. Pelanggaran terhadap etika penyelenggara berdasarkan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Pasal 457 diselesaikan oleh DKPP. Pasal 458 pengaduan secara tertulis oleh penyelenggara peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan atau pemilihan dilengkapi identitas pengadu. DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi. Panggilan pertama 5 hari sebelum sidang. Dalam hal panggilan pertama tidak dipenuhi, DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 hari sebelum sidang. Dalam hal 2 kali tidak dipenuhi, DKPP membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Jadi ini di DKPP juga dikenal dengan in absentia. Jadi tanpa kehadiran juga bisa dilakukan putusan. Teradu harus datang sendiri dan tidak bisa dikuasakan. Pengadu dan teradu dapat menghadirkan saksi-saksi. Pengadu dan teradu mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang. Saksi dan pihak terkait memberikan keterangan di hadapan sidang termasuk dimintai dokumen atau alat bukti lain. Putusan DKPP berupa sanksi dan rehabilitasi. Untuk sanksi adalah teguran tertulis, pemberhentian tetap atau sementara. 13. Putusan final dan mengikat. Namun ada putusan MK yang mengatakan putusan ini tidak bersifat final dan mengikat, masih bisa dilakukan banding. Penyelenggara wajib melaksanakannya. Pasal 459 Undang-Undang 7 2017 DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah atau TPD berkewenangan memeriksa pelanggaran kode etik KPU provinsi, kabupaten kota, Bawaslu provinsi, kabupaten kota. Berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik PPK dan Panwaslu kecamatan. TPD terdiri dari unsur DKPP, KPU provinsi, Bawaslu provinsi, dan masyarakat. Kesimpulannya, 5 hari sebelum sidang dilakukan panggilan pertama dan ditambah 5 hari panggilan kedua. Tidak dapat sidang, jika tidak datang, sidang bisa dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Demikian tadi penyelesaian penanganan pelanggaran, baik pelanggaran yang disebut administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, kemudian pelanggaran administrasi dalam hal TSM, terstruktur sistematis dan masif terkait dengan politik uang, dan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, dan juga penanganan pelanggaran kode etik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.